Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG Bursa Efek Indonesia saat ini, kami sudah bergabung dengan Bapak Hans Kui selaku praktisi pasar modal. Selamat sore Pak Hans. Ya, selamat sore Bu. Ya Pak Hans, kalau kita melihat pada pembukaan perdagangan pagi hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh level 9.000. Tapi kita akan mencoba melihat bagaimana trennya sepanjang hari ini. Sebetulnya ini cenderung melemah atau seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat pagi-pagi sempat menguat, tapi kalau kita lihat sore ini mulai ada pelemahan tipis gitu. Memang kalau kita lihat beberapa efek mempengaruhi pergerakan indeks. Kalau kita cermati dari pekan lalu, indeks kita break ke all time high, kemudian ada isu terkait Greenland ya. Waktu itu Amerika membuka opsi untuk melakukan serangan militer ke Greenland, market mulai terkoreksi. Tetapi sesudah itu Donald Trump juga mengancam dengan tarif ya, sehingga kalau kita lihat market khawatir di seluruh dunia. Tapi setelah pertemuan, Donald Trump mengatakan dia mencapai kesepakatan dengan Sekjen NATO terkait dengan akses ke Greenland. Nah, tetapi kalau kita lihat belum ada sedikit pun bocoran tentang konkret dari kesepakatan tadi ya. Jadi pasar tetap ragu-ragu. Nah, tetapi kalau kita lihat global segera rebound pasarnya, tetapi kita gagal rebound karena pelaku pasar menantikan isu dalam negeri, yaitu potensi perubahan metodologi perhitungan terhadap free float saham-saham kita yang ada dalam MSCI. Ya, kalau kita lihat saat ini di global, index fund yang bersifat pasif yang mengikuti bobot MSCI berinvestasi di seluruh dunia itu sangat besar ya. Sehingga kalau kita lihat bila free float Indonesia dilakukan adjustment terhadap metodologinya, nah ini berpotensi memberikan tekanan pada pasar kita. Inilah yang menyebabkan kalau kita lihat kenapa pasar kita ini cenderung terkoreksi ya di awal pekan, biarpun sempat pasar global itu rebound gerakannya. Oke. Iya Pak Hans, tapi dari dua sentimen tadi, geopolitik dan juga MSCI dari sisi free float-nya, sebetulnya mana yang paling mendominasi pergerakan indeks harga saham gabungan terutama pada pekan ini nantinya? Ya, kalau kita lihat dalam negeri tentu faktor MSCI cukup dominan ya karena beberapa memperkirakan bila MSCI melakukan perubahan perhitungan metodologi terhadap saham-saham Indonesia terkait free float-nya, kita berpotensi mengalami tekanan outflow 33,8 triliun. Jadi tentu ini berpengaruh ya karena dananya bisa keluar dari pasar modal karena perubahan metodologi itu. Nah, jadi itu pasti pengaruh. Tetapi dari global pun memang tidak terlalu mendukung ya. Jadi kalau kita lihat faktor MSCI ini bersifat jangka pendek, karena kami sendiri berpikir bahwa kemungkinan MSCI tidak melakukan perubahan metodologi terhadap pasar kita. Jadi kelihatannya pun ini faktor yang jangka pendek, sentimen jangka pendek. Nanti ke depan global yang lebih berpengaruh. Tetapi kalau mendadak MSCI memang melakukan perubahan, memang kita harus sedikit hati-hati. Karena dulu di India pernah dilakukan hal yang sama, market India terkoreksi cukup dalam juga setelah ada perubahan metodologi tadi. Tapi kalau kami lebih percaya bahwa tidak ada perubahan untuk perhitungan saat ini, tetapi ke depan untuk saham-saham baru yang akan masuk itu pasti akan ada tambahan beberapa aturan mungkin dari MSCI sehingga melakukan filtering terhadap saham kita yang akan masuk ke dalam indeks MSCI tadi. Ya Pak Hans, artinya saat ini posisi investor sedang wait and see. Iya betul, jadi investor tentu hati-hati ya dan sebagian melakukan aksi profit taking karena kita harus lihat bahwa indeks kita ini naik cukup tinggi. Ya, jadi di tahun lalu kita udah naik bagus sekali kenaikan kita. Di awal tahun kita segera memasuki level 9.000 lebih gitu ya. Sehingga kalau kita lihat bahkan sampai 91-an. Sehingga kalau kita lihat sekarang posisinya pelaku pasar itu kalau ada setiap berita yang negatif, aksi profit taking selalu terjadi ya. Selain itu banyak juga saham-saham kita yang punya rasio PER PBV yang relatif tinggi.
menunjukkan ekspektasi pelaku pasar untuk pertumbuhan di masa depan yang tinggi. Begitu ada goyangan, peluang pertumbuhan menurun, harga sahamnya segera terkoreksi dengan kuat gitu. Ini yang menyebabkan kenapa pasar kita cukup volatile di awal tahun ini. Hmm. Pak, tapi kalau kita lihat tadi pagi sempat menyentuh level 9.000 dan kita ketahui bersama di bulan Januari ini juga sempat all time high. Namun posisinya saat ini 8.942 nih Pak, saya baca dari Bloomberg saat ini. Untuk posisi 8.900 ini akan berlangsung sampai kapan Pak kira-kira? Pertama kita tentu menunggu pengumuman MSCI itu 30 Januari itu hari Jumat nanti gitu ya. Kita berharap tidak ada perubahan metodologi yang di-apply oleh MSCI. Jadi pasca itu mungkin market kita akan lebih bergerak seirama dengan pergerakan global. Nah, faktor Pak. kedua adalah pasar ya. Hari ini kita juga ketahui bersama ada terkait dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang menjalankan fit and proper test setelah Pak Yuda Agung pada tanggal 13 Januari ini dinyatakan untuk mengundurkan diri. Apakah ini juga berpengaruh terhadap pergerakan indeks kita, Pak? Ya, kalau kita lihat faktor ini mungkin lebih berpengaruh pada pasar obligasi kita dan nilai tukar rupiah ya. Jadi kalau kita lihat kemarin memang kendala yang kita hadapi itu adalah dana itu outflow dari pasar obligasi kita, kemudian ada tekanan pada nilai tukar rupiah kita. Nah, kalau di pasar saham faktornya agak berbeda gitu. Nah, yang pertama adalah memang ada pengaruh, tapi mungkin nggak signifikan sekali ke pasar saham, yaitu pertama pasar melihat nilai tukar, kemudian melihat defisit anggaran. Ya, jadi kalau seandainya defisit anggaran kita di atas 3%, itu artinya pemerintah harus menerbitkan surat utang yang jauh lebih banyak. Nah, akibatnya apa? Yield yang diminta pasti lebih tinggi, harga obligasi lama pasti tertekan turun. Ya, itu pengaruh. Yang kedua, investor asing sangat mementingkan sekali independensi dari bank sentral. Karena mereka khawatir kalau defisit anggaran pemerintah lebar, pemerintah perlu mencetak hutang lebih banyak. Kalau seandainya BI melakukan pembelian langsung terhadap obligasi pemerintah, ini menyebabkan BI tidak independen, ya. Karena BI tidak independen, BI langsung beli obligasi pemerintah, sehingga ini menyebabkan pemerintah tidak disiplin anggaran. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh investor asing. Tetapi ini lebih besar dampaknya ke nilai tukar rupiah kita dan pasar obligasi dibandingkan dengan pasar saham. Baik, Pak Hans, terakhir untuk range pergerakan indeks harga saham gabungan untuk esok hari diprediksi di berapa sampai berapa, Pak? Ya, kalau kita lihat indeks kita ya rasanya mungkin akan mencoba bergerak mendekati lagi level 9.000-an ya kalau kita lihat pergerakannya hari ini. Kalau kita lihat di range-nya kan 9.058, kita pikir bisa sampai 9.100-an gitu ya. Kemudian di supportnya 89 sampai 8850 ya pergerakan indeks kita. Memang basket kayaknya bergeraknya agak tipis sambil menunggu MSCI. Dan tentu global juga mempengaruhi ya kalau kita lihat saat ini. Ada faktor Iran ya, kita perkirakan ini sangat mungkin sekali terjadi konflik di sana. Pertama karena kapal perang, kapal induk Amerika udah mendekati Iran dan nggak mungkin dia cuma pesiar aja ke sana. Jadi ini kapal induk kalau bergerak cost-nya tinggi, mereka pasti ada niat sesuatu. Yang kedua, Amerika juga sudah sebelumnya menarik pasukannya dari negara-negara, dari pangkalan militer di negara-negara di sekitar Iran. Karena Iran mengancam kalau ada serangan, dia akan menyerang pangkalan militer Amerika yang ada di sekitar negara tersebut. Jadi ini sangat mungkin terjadi konflik. Nah, faktor kedua market dari global, nggak cuma dari dalam negeri, yaitu Amerika mengancam Kanada ya terkait dengan potensi perdagangan bebas Kanada dengan Tiongkok. Ya, ancaman tarifnya 100% menimbulkan ketidakpastian. Biarpun Kanada sudah membantah bahwa dia akan melakukan perdagangan bebas dengan Tiongkok, tetapi ini tentu menjadi sesuatu yang diperhatikan pasar di mana Amerika berusaha mengontrol perdagangan dari Kanada sendiri. Nah, faktor ketiga yang pasar juga lihat kenapa emas naik, bursa global tertekan turun adalah perdamaian yang diharapkan antara Ukraina Rusia ini mungkin masih jauh karena pembicaraan mereka di Abu Dhabi kemarin
tidak menemukan kata sepakat gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ini pasar melihat bahwa tensi geopolitik masih akan panas. Nah, Baik. yang terakhir juga kalau kita lihat dari global adalah Donald Trump mengatakan dia akan segera menunjuk calon ketua The Fed ya dalam minggu ini atau minggu depan. Nah, pasar mengharapkan independensi The Fed ya, sehingga kalau kita lihat ini emas bergerak naik sebagai proksi yang menunjukkan bahwa mereka tidak percaya dengan US dollar ya. Jadi pelemahan nilai tukar adalah proksi dari arti asing tidak percaya dengan negara tersebut ya. Ini yang terjadi pada US dollar sehingga kita lihat emasnya bergerak naik dan memberikan Baik. tekanan pada bursa global juga. Baik, jadi untuk pekan ini sebetulnya juga masih didominasi oleh sentimen dari luar negeri ataupun geopolitik yang masih terus berlangsung dan kita akan nantikan bersama akan seperti apa nanti pergerakan indeks harga saham gabungan. Terima kasih Bapak Hans Kuis sudah bergabung bersama kami dan memberikan insight-nya bagi pemirsa Newsline Business pada sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.